Indonesia 3 bulan lagi nih kita pasti bisa kolaps sebagai negara. Indonesia nggak baik-baik aja. Wah, 2 malam yang lalu saya Tempat perang di Timur Tengah, rakyat Indonesia itu selalu mengalami kesulitan. Gua bingung melihat Pak Prabowo. Tiba-tiba beliau menangis Ke Indonesia bila isi minyak batu tau. Mengandalkan impor buat kasih makan rakyatnya seperti Malaysia. Kita kalah dong sama Malaysia kalau gitu ya. Kalahlah kita dengan Malaysia. Prabowo Subianto sejak Bapak berkuasa itu, ekonomi Indonesia itu tidak membaik, bahkan cenderung memburuk. Bang apa-apa, kita sambut Hari Raya dengan tenang, dengan konsep berjimat cermat terus kita jalankan. Jadi geng, bukan Malaysia yang menangis, melainkan presiden kita yang menangis geng. Lihat di Malaysia itu beraya dengan gembira, dengan bahagia. Sedangkan beraya di Indonesia itu dengan apa? Dengan air mata. Bukan karena kebahagiaan, melainkan karena kesedihan. Karena kita harus mengirit ekstra, kata presiden Indonesia geng. Waduh, gimana ini? Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ini Benik selalu mengatakan Malaysia akan nangis, Malaysia akan menderita, Malaysia akan ngemis geng. Namun faktanya Indonesia kena karma sendiri geng. Dan kalian harus minta pertanggungjawaban kepada Benik. Karena dia yang membuat sakit hati rakyat Malaysia geng. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus minta pertanggungjawaban kepada Benik. Kayak gitu ya geng. Bahwasannya sekarang Indonesia yang menangis, bukan Malaysia. Kalau Malaysia relax saja geng. Hari raya mereka tetap hari raya. Namun Indonesia sekarang gimana keadaannya geng. Kayak gitu, pikirkan dengan secara logika. Kayak gitu ya geng. Jadi ya yang disalahkan siapa? Benik. Karena Benik telah menyakiti hati rakyat orang Malaysia. Oke, Ikinya akan mereksan beberapa video. Mungkin ini akan menghibur kalian waktu senggang kalian sampai menunggu bulan puasa, sampai menunggu berbuka puasa ya geng. Ya, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bonus? Silakan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya Sedih Pak Prabowo, sedih. berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Indonesia 3 bulan lagi nih kita pasti bisa kolaps sebagai negara. Indonesia nggak baik-baik aja. Wah, 2 malam yang lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Waduh. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun kalau udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 nggak bisa kita tahan, Indonesia selesai. Kita pasti bisa kolaps Ya Allah ya sebagai Rabbi. negara. Nah, pertanyaan saya, sudah ada PR sedemikian besar di depan mata kita. Kenapa sih kita nggak beresin dulu basic harus kita bereskan di rumah kita sendiri, baru itu ke yang urusan itu. Prabowo ingatkan rakyat Indonesia bersiap hadapi kesulitan akibat perang Timur Tengah. Jadi selama ini Bapak pikir rakyat Indonesia itu sedang makmur? Enggak. Kalau makmur mereka enggak akan wadidau. Apa wadidaw itu? Wadidaw apa? Aneh. Kan tanpa perang di Timur Tengah, rakyat Indonesia itu selalu mengalami kesulitan. Benar sekali. Saking makmurnya Indonesia sampai ada anak yang meninggoy karena tidak mampu membeli buku. Miris sekali memang. salam logika. Jujur, salam logika. Saat ini gua bingung melihat Pak Prabowo. Tiba-tiba beliau menangis
melihat bantuan Basnas untuk Palestina. Hah? Tapi beliau gabung BOP dengan Israel yang disupport Amerika, Ya benar di juga. mana mereka telah membunuh 70.000 warga Gaza, Ya Allah. Palestina. Sebenarnya ada apa ya guys dengan Pak Prabowo ini? Tetangga kita Malaysia semakin menangis. Bantuan Anda sangat dirasakan. Nangis. Buat masa ini, jangan kita bimbang apa-apa. Kita sambut Hari Raya dengan tenang, dengan konsep berjimat cermat terus kita jalankan seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri. Keadaan beras, daging ayam, telur, ikan, daging lembu, kebau, susu segar, sayur, buah-buahan, semuanya cukup. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kat Indonesia bila isi minyak Hah? beratur tau. Yang merah paling murah. Orang Malaysia isi minyak di Cap Dia Riau. tak tahu sebab dia tak ada bar. Maybe kita cuba isi 20,000 dulu. Dekat Indonesia nak isi minyak kena beratur. Mana beratur bang? 20,000. Apalagi sekarang. 20,000. 20,000 baru. Oh, di sini lah. Ni apa merah? Oh, ini hijau. Dia ada berapa hijau dengan? Hijau, biru, merah. Harganya naik. Yang merah paling murah. Merah paling mahal. Oh, kalau yang paling murah? Ini. Oh, ini Pertalite. Oh, okay. Dah habis. Sebab ada Orang Malaysia minyak di Indonesia culture shock. Awaknya. Okay, kita dah isi minyak. Kita tengok. Tadi bar kita kosong. Sekarang kita dah berapa? Terima kasih. Weh, 20,000 penuh. Hampir lah. Kurang satu bar. Power tak? Kita isi 20,000. Tadi dah blinking lah. Dah nak kosong. Lepas tu sekarang, oh, dia dah tadi dia tunjuk sampai sini. Dia dah turun balik. Okey lah, kurang 2 bar, 20,000 kira macam mana orang Indonesia? Cuba bagi tahu saya. Kira okey ke? Qatar pun kaya, tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia. Jom kita lihat. Korang terasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Tahniah. Kirain ikinya presiden kita Pak Presiden Prabowo santai ya geng ya menanggapi tentang perang Iran dan Israel ataupun Amerika sekalian lah kayak itu. Ternyata panik juga geng, ternyata nangis juga dia. Kirain ikinya santai seperti Benny ya geng ya. Apain takut, apain, kita untung besar. Malaysia menangis, Singapura menangis terkencing-kencing. Sekarang siapa yang terkencing-kencing? Nah, jadi kalau seperti ini adalah balasan karma ya geng ya. Karma itu apa? Nah, karena Benny selalu mengutuk negara Malaysia. Nah, kalau kalian menyalahkan, jangan salahkan presidennya juga, salahkan si Benny. Karena Benny ini terlalu lancang kayak gitu ya geng ya. Jadi Benny ini seakan-akan dia telah meramal kayak gitu. Kan dia pernah mengatakan bener ramalan saya katanya tentang tarif ini. Ya benar. Tentang Indonesia gabung buat OVIP, benar nggak? Nggak ada benarnya. Semua tak disangka-sangka kayak gitu ya gengnya. Dan sekarang Indonesia sedang mau menjimat, mengirit besar-besaran. Itu ucapan dari presiden kita sendiri. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini tamparan keras juga sih bagi si Benny ini geng. Nah kalau jangan menyalahkan ikinya, kayak itu ikinya hanya menyampaikan fakta kayak gitu ya geng. Kita tamparkan saja ke Benny semua. Oke, ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak bersama-sama. Mengandalkan impor buat kasih makan rakyatnya, seperti Malaysia. Kita kalah dong sama Malaysia kalau gitu ya. Kalah lah kita dengan Malaysia. Kalah. Ya, karena kita mengimpor minyak begitu besar, Malaysia mengekspor ke kita. Kalau yang di Malaysia Pak, katanya dia ada impor BBM juga dari Malaysia. Itu gimana itu? Ya, sebab Malaysia juga menghasilkan minyak dari negara lain.
Dia investasi migas di negara-negara lain, punya lapangan minyak, ya. Oh, di luar Malaysia. Di luar Malaysia. Oh, diolahnya di Malaysia. Ya, jadi itu yang bisa diekspor ke Indonesia. Oh, jadi dia ngebor di tempat lain, negara kemudian lain. diolah di Malaysia, dijual ke kita gitu. Ke kita. Kita kalah dong sama Malaysia kalau gitu ya. Sebenarnya kita pun dulu Pertamina di Aljazair kalau tidak salah. Oh, punya ya? Iya, tapi tidak banyak. Kecil lapangan minyaknya. Tidak serius Ya. Jadi kalahlah kita dengan Malaysia, ya, karena kita mengimpor minyak begitu besar, Malaysia mengekspor ke kita. Pak, kalau demikian Pak Qurtubi, kalau memang dia punya minyak mentah dari luar, berarti ketika harga minyak mentah dunia ini naik, ikut naik dong dia. Ikut naik. Itu ikut yang harga mahal. Iya. Padahal biaya produksinya yang di luar negeri tetap seperti biasa. Dia diuntungkan. Jadi ada windfall profit. Ada windfall profit yang diterima oleh perusahaan-perusahaan migas dunia. Itu jadi windfall profit itu hak dia memperoleh keuntungan besar, ya, karena memang harga di pasar dunia tinggi. Harga minyak dunia naik, tapi Malaysia ada satu kelebihan yang banyak negara lain tak ada. Ramai tanya saya, bila harga minyak dunia naik, adakah Malaysia akan terjejas? Jawapannya jujur, ya, memang ada kesan. Apabila harga minyak dunia meningkat, kos pengangkutan dan barang di seluruh dunia juga naik. Rakyat memang akan merasainya. Tetapi ada satu kelebihan yang membantu negara kita untuk mengurangkan kesan kepada rakyat. Malaysia bukan sahaja pengguna minyak, Malaysia juga pengeluar minyak. Tahun lepas saja, Malaysia menghasilkan kira-kira 184 juta ton minyak mentah dan kondensat. Apabila harga minyak dunia meningkat, pendapatan negara daripada industri minyak juga meningkat. Saya bagi contoh, bagi tahun kewangan 2025, Petronas meluluskan dividen sekitar 32 bilion ringgit kepada kerajaan, dan bagi 2026 jumlahnya sekitar 24 bilion ringgit. Kekuatan itu membantu kerajaan melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga tenaga. Sebab itu di Malaysia, harga RON 95 untuk rakyat yang layak masih RM1.99 seliter melalui Budi 95. Walaupun harga tanpa subsidi lebih tinggi. Kerajaan juga melaksanakan subsidi bersasar supaya bantuan sampai kepada rakyat yang memerlukan dan juga ingin mengurangkan kepedesan. Yang penting, rakyat faham apabila harga minyak dunia naik, banyak negara hanya menanggung kos yang lebih tinggi. Malaysia berbeza. Kita bukan sekadar membeli minyak, kita juga menghasilkan, dan kekuatan itu kita gunakan untuk melindungi rakyat. Indonesia menggesa orang ramai supaya kekal tenang dan mengelak pembelian panik walaupun terdapat laporan mengenai kenaikan harga minyak mentah global susulan konflik di Asia Barat. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia mengesahkan stok bahan api domestik kekal mencukupi dan terjamin bagi memenuhi permintaan orang ramai. Kerajaan memberi jaminan bekalan makanan negara pada tahap mencukupi sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun ini walaupun ketidaktentuan global susulan konflik di Asia Barat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kedudukan bekalan makanan kerana keadaan semasa masih stabil. Menurut beliau, kebanyakan sumber import makanan Malaysia juga tidak melalui laluan konflik utama di Asia Barat. Selalunya bila keadaan berlaku satu keadaan yang tidak menentu, terutama sekali kenaikan harga minyak, orang bertanya bagaimana kedudukan makanan. Untuk pengetahuan kita semua, barang-barang import makanan kita kurang yang melalui Selat Hormuz itu. Banyak kita terlibat dengan India, Pakistan, ASEAN, Brazil, Argentina, New Zealand, Australia, semuanya berada di sebelah sini. Masalahnya kalau ianya berpanjangan akan impact di sudut transport dan sebagainya, barangkali pada waktu itu akan berlaku perubahan di sudut harga dan sebagainya. Buat masa ini, jangan kita bimbang apa-apa, kita sambut Hari Raya dengan tenang, dengan konsep berjimat cermat terus kita jalankan seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri. Di Pak Prabowo Subianto, sejak Bapak berkuasa itu, ekonomi Indonesia itu tidak membaik, bahkan cenderung memburuk. Kemudian berita-berita juga menjadi semakin rusak. Informasi-informasi yang beredar itu adalah informasi-informasi yang buruk terkait dengan pemerintahan yang bobrok, terkait dengan kejahatan, terkait dengan mafia, terkait dengan korupsi yang merajalela. Dan di sisi itu kami juga melihat teman-teman kami di PHK dan susah dapat lapangan pekerjaan. Dan kemudian kami juga melihat banyak di antara teman-teman kami yang jadi korban kriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Ada aktivis-aktivis yang ditangkap, ada aktivis yang persekusi, ada yang diancam, dan itu semua dibalut dengan cerita tentang alam Indonesia yang semakin lama semakin rusak, bahwa pohon-pohon ditebang, hutan-hutan dihancurkan demi sawit, demi segelintir elit yang dapat kekuasaan. Kok kenapa Pak Prabowo, apa salah kami sampai kami itu harus dapat musibah sebesar itu? Big mouth, mau gede, tidak rasional menurut Anda? Tekanan struktural eksternal aja nggak bisa dibalas.
Jadi geng, bukan Malaysia yang menangis, melainkan presiden kita yang menangis geng. Lihat di Malaysia itu beraya dengan gembira, dengan bahagia. Sedangkan beraya di Indonesia itu dengan apa? Dengan air mata. Bukan karena kebahagiaan, melainkan karena kesedihan. Karena kita harus mengirit ekstra, kata Presiden Indonesia. Waduh, gimana ini? Katanya Indonesia negara yang makmur, negara yang kaya alam dan sumbernya. Namun kenapa kita kalah dengan negara-negara kecil? Singapura aja gak panik loh. Lihat, Singapura aja tidak memiliki sumber pangan, tidak memiliki apa, mereka tidak panik. Cuma ucapan dari si Benik yang membuat panik kayak gitu, yang membuat panik, yang membuat bangga para netizen-netizen Indonesia. Waduh, gimana nih? Jadi tanggapan ikinya tentang hal ini, jangan terlalu gampang kita memuja-muji perkembangan ekonomi kita yang belum jelas, karena di lapangan banyak masih orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, lowongan pekerjaan, ekonomi yang belum stabil, ketimpangan di mana-mana. Itu yang harus diperhatikan, geng. Bukan menyebarkan berita wah Indonesia ini gabung dengan ini bodoh, ini impor dari cuma segini dan lain sebagainya macam. Aduh, kita negara besar kok malah impor. Sepatunya kita ekspor kayak itu loh, ya kan? Bener gak? Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.